Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira Fatia Ardiani dengan NIM A11 2021 13372. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang apa itu DFS. DFS adalah pencarian yang dilakukan pada salah satu cabang dan cara mencarinya sampai level yang paling dalam dari cabang tersebut. Di sini menggunakan LIFO atau last in, first out, menggunakan stack atau tumpukan atau susunan. Algoritmanya adalah menempatkan node awal di atas stack. Kedua, jika stack kosong, stop pencarian, lalu return failure. Yang ketiga, jika node merupakan goal, maka stop pencarian dan return success. Yang keempat, jika node di atas stack bukan merupakan solusi atau expand, dan tempatkan anak-anaknya di atas tumpukan. Yang terakhir, jika belum menemukan solusi, kembali ke langkah 2, yaitu jika stack kosong, stop pencarian, dan return failure. Seperti ini metodenya dari atas ke bawah lagi, ke sebelah, lalu kembali ke atas, turun, turun, dan sampai ke akhir. Keuntungan menggunakan DFS adalah memori yang dibutuhkan itu relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang akan disimpan. Yang kedua, secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi, jika solusi yang dicari berada pada level yang paling dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat. Tapi DFS juga punya kelemahan nih teman-teman. Kelemahannya adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Karena jika tree yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan menemukan solusinya. Selanjutnya, kelemahannya adalah hanya mendapatkan satu solusi pada tiap pencarian. Karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Nah, dari sini kita menemukan contoh soal, yaitu DFS dari Semarang ke C ke Surakarta L. Seperti yang saya gambarkan di sebelah kanan, C itu sebagai start dan L sebagai goal. Dengan menggunakan DFS ini, kita akan menemukan nih cara eksekusinya dari start bisa ke L. Kalau di BFS kita pakainya key, result, path, dan pohon pencarian. Maka di level kita pakainya stack, result, path, dan pohon pencarian. Seperti di sini. Kita eksekusi C. C di sini. Maka turunannya adalah B, D, H, dan I. Lalu kita risalkan C karena C bisa ditemukan jalannya. Lanjut kita ke B. B jika diturunkan maka akan ke A. Lalu jika D kita akan menemukan H, E, F, dan C lagi. Maka dari itu belum ketemu nih ke L. Jadi kita lanjutkan ke H. Dari H kita bisa ketemu D, G, dan L.
Maka kita juga belum bisa nih. Kita lanjut ya ke I. I bisa ke J, bisa ke K, bisa ke L. Nah, dari sini kita bisa menemukan solusinya. I kita lingkari dan kita turunkan. Tapi jika kita lewat ke J, maka kita tidak bisa ke L, maka J cukup berakhir di stuck. Dari I kita bisa ke K, maka kita lingkari dan kita risalkan K. Terus dari K kita bisa ke L, ketemu goalsnya nih. L kita lingkari dan dirisalkan. Maka result kita ketemu C, I, K, L. Jika dipetkan, maka L, K, I, C menjadi C, I, K, L. Lalu digambarkan pohon pencariannya adalah seperti ini. C punya turunan B, D, H, I. Lalu B punya turunan A. D punya turunan E, F, H. F punya turunan G. Lalu H punya turunan G dan L. Kembali ke H lagi turunan C. Punya G dan L. Kembali ke I. Punya turunan dari turunan C. Punya turunan J dan K. Lalu K dari turunan I. Punya L. Itu. Lalu jika ingin diulas lagi, maka langkah penyelesaiannya bisa seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan langkah penyelesaian yang ini. Ketemunya sama ya teman-teman, C, I, K, L. Lalu di sini saya akan mencoba menjalankan dan membuat program Python DFS-nya. Jika di pertemuan kemarin kita sudah membuat BFS, yang apabila kita jalankan akan menghasilkan jalur user DCHDC, lalu solusinya berarti LHDC, kembali ke solusi user CDHL. Ini seperti result dan pad ya teman-teman, jadi berkebalikan. Nah, di sini karena saya akan menjelaskan DFS, di sini A dalam peta tadi, A punya turunan B, dan B bisa ke A dan ke C, dari C bisa ke D, H, I, B, D bisa ke E, F, G, H, C, dari E bisa ke D, dari F bisa ke G, H, D, dari G bisa ke H, D, F, dari H bisa ke D, G, L, C, dari I bisa ke C, K, J, dari J hanya bisa ke I, dari K bisa ke L dan I, dari L bisa ke K dan H. Lalu kita buat DFS-nya, denah, mulai, visit, yaitu non, dan result not, yaitu non. Seperti ini. Jika berkunjung non, maka visit seperti ini. Jika result not itu non, maka akan seperti itu. Nah, untuk anak didenah mulai, maka jika anak tidak di visit, maka denah anak visit result not, returnnya result not. Lalu kita buat DFS goal-nya, yaitu denah, mulai, dan tujuan. Di sini result node, tumpukan atau stack-nya itu mulai. Jalur node-nya juga kita nanti akan tentukan. Kita di sini menggunakan perulangan, while, tumpukan,
yaitu proses node tumpukannya di pop, result node, append, proses node. Untuk anak didenah, maka menggunakan proses node. Jika anak tidak di result node, maka tumpukan append-nya itu anak, jalur node anak itu proses node. Nah, di sini kita akan print atau kita akan menemukan outputnya, yaitu jalur komputer, solusi komputer, dan solusi user. Di sini DFS parsingnya jalur node mulai tujuan dan tujuan. Jalurnya itu tujuan, lalu proses node juga berakhir di tujuan. Kita menggunakan while lagi. Proses node tidak sama dengan mulai, tapi proses node adalah jalur node. Jalur append ada dari proses node. Jadi kita print kan, karena kita startnya itu dari C, maka DFS peta C. Lalu karena kita goals-nya itu dari C ke L, maka di sini peta C, L. Jika kita jalankan, maka hasilnya ini tadi. C, D, E, F, G, H, L, K, I, J, B, A. Jalur komputernya seperti ini. Lalu ditemukan solusinya. Dari C ke L menggunakan jalur C, I, K, L. Maka jika kita dari menggunakan solusi user, bertemunya L, K, I, C. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu ya teman-teman.